Aji, halo Gibran, halo. Ntar ya, nungguin Kak Muninggar. Udah ku invite tapi belum masuk. Mbak Mun tolong ACC dong, udah ditambahin ini. Gimana sih? Nggak bisa-bisa. Tolong ya Mbak Indar, bisa di ACC untuk masuk. Gitu dong dari tadi. Lama Oh, banget. halo. Halo Mbak Muninggar, apa kabar? Hai, baik Alma. Kesibukannya apa nih sekarang Mbak Muninggar? Gimana? Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sih sekarang kerja sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak muda zaman sekarang. Lebih ke Apa kerja sih? sama rumah tangga sih. Kira-kira mau dimulai kapan nih Mbak Mun? Sekarang mau? Tak kembalikan ke moderator aja. Hmm. Mbak Munnya udah siap belum nih buat ngisi materi? Kalau udah siap saya persilahkan nih. Hmm, mungkin tunggu dulu 2 menit, 3 menit kali ya. Ya, ngobrol Buat asik aja. yang belum join. Ya, sambil menyapa pemirsa-pemirsa yang ada di sini. Halo Bagas Dharma, Naufal Aditya. Alma, apa kabar? Kita lama nggak ketemu loh. Besok kita ketemu kok di TOT. Iya, betul. Tenang aja, nggak usah kangen. Kangennya simpen dulu buat besok. Ini Baik. nggak ada yang mau nonton. Oh, sepi banget udah kayak kuburan. Nggak apa-apa sih kalau mau dimulai, it's okay. Oke, kita mulai ya. Pakai formal nggak? Nggak usah Nggak formal. ya? Aduh.
Oke lah, halo teman-teman penonton setia GBN. Kali ini kita akan membahas tentang apa sih work-life balance itu. Gitu. Dengan narasumber kita, Mbak Muninggar yang akan menjelaskan mungkin ya pertama kali tentang pengertian apa sih itu work-life balance itu. Kita singkat aja ya WLB gitu ya, untuk lebih gampangnya. Jadi WLB itu menurut Mbak Mun sendiri itu seperti Oh, apa sih? biasanya aku WFH, work from home. Ya, tahu-tahu. Merangkap soalnya kalau di rumah. Bekerja iya, sebagai ibu rumah tangga iya. Bener, bener, bener. Ya, jadi WLB menurut Mbak sendiri tuh gimana sih gitu? Work-life balance ya. Menurutku work-life balance itu sebenarnya lebih ke kerja santuy sih. Kayak bahasa anak mudanya itu kerja santai lah. Kayak dimana kita tuh bisa ngatur ngebagi waktu antara pekerjaan, terus kehidupan berkeluarga, apalagi kayak saya yang udah berkeluarga, terus kehidupan pribadi dengan teman-teman, kayak gitu sih. Terus apa namanya, kayak refreshing. Jadi yang nggak melulu kerja, nggak melulu di rumah, tapi tetap refreshing, tapi semuanya bisa terkemas dalam satu lingkaran. Menurutku kayak gitu sih kalau untuk work life balance sendiri. Karena memang sulit banget, ada ada banyak orang tuh nggak nggak bisa menjadikan dirinya itu sebagai kayak work life balance tuh susah banget. Jadi untuk membalancekan sendiri kan di sini kan ada work life balance gitu ya. Untuk membalancekan sendiri itu di mana gitu? Kalau versinya Mbak Muninggar sendiri. Kalau versi aku sih ngebalancing di semua kegiatanku ya, termasuk aku sekarang kan kerja dari Senin sampai Jumat. Terus aku sekarang punya kehidupan baru, ngurus suami, yang ngurus suami yang harus pagi masak, sore. Ya pokoknya ngurus rumah tangga, ngurus rumah. Terus aku juga apa namanya, kayak perlu bermain bersosial sama teman-teman. Jadi menurutku di sudut pandang itu sih bekerja, mengurus rumah sama ketemu sama bersosial sama teman-teman sih. Indikatorku menurutku work life balance itu tiga itu aja. Mungkin ada nggak sih waktu-waktunya kayak misalnya dalam seminggu nih kayak harus quality time sama temen gitu atau mungkin harus quality time sama suami keluar atau mungkin kayak udah ya udah gitu seminggu ada aja gitu ya udah air mengalir gitu tanpa ada penataan gitu. Kalau aku sih lebih ke sebenarnya dua-duanya bisa mengalir, bisa di time management juga bisa sih, tapi lebih seringnya sih mengalir ya Mbak. Jadi kayak misalkan aku habis kerja nih, habis kerja terus tiba-tiba ada yang ngajak jalan, aku ya ayo. Selama aku nggak capek atau nggak apa, pasti aku selalu ayo aja sih. Jadi kayak biar nggak sepaneng-sepaneng juga kan kalau kerja 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 tuh, biar nggak sepaneng, aku ngebalancein diriku sendiri biar apa ya, sebenarnya work life balance itu kalau poin pentingnya tuh sebenarnya bisa bikin kita tuh produktif. Jadi kita tuh nggak yang melulu itu aja, lebih produktif, lebih banyak, ujung-ujungnya kita banyak inovasi, banyak hal-hal yang bisa kita eksplor kayak gitu sih. Oke, mungkin penonton GBN sendiri nggak sedikit juga ya dari kalangan mahasiswa. Kalau mungkin kalau melihat tema kita work life balance itu kan bisa juga dipakai di kalangan mahasiswa gitu ya, mungkin wah mengerjakan tugas kuliah ataupun berorganisasi gitu kan. Jadi kemungkinan kalau di kuliahan itu kayak ada kuliah, organisasi atau kehidupan pribadi gitu kan, dan di perkuliahan juga kan harus balance sendiri kan, biar nggak aduh pusing banget nih gitu ngerjain tugas kuliah atau terlalu capek nih sampai kuliah tuh terbengkalai karena terlalu fokus organisasi gitu kan, atau mungkin terlalu happy happy dalam kehidupan pribadi sehingga organisasi.
nggak ikut, kuliah pun terganggu gitu. Tipsnya nih Mbak buat penonton setia GBN yang mungkin masih ada yang masih berkuliah gitu, mungkin di gemes yang besok mau ikut TOT gitu kan, kita kasih tips gitu versi Mbak Muninggar sendiri. Sebenarnya sih kita bisa bikin biar kita balance sama semua itu sebenarnya kuncinya tuh time management sih. Jadi kayak dulu nih contoh aku kuliah sama-sama di UMY, nggak kuliah aja kayak organisasi yang aku ikutin kan termasuk banyak. Salah satunya adalah GBN. Apa namanya? Jadi antara kuliah halo Mbak Alma, koneksinya mungkin Sinyalnya agak sedikit terganggu, maaf ya. oh lagi hujan deras ya? Iya, maaf ya kalau Oke oke agak oke sedikit terganggu. Maklumlah agak aman. oke. Sip sip sip. Jadi udah selesai belum? Saya tadi kepotong dari awal ngomong terus langsung det. Mungkin tadi kan Alma kan bilang tips buat teman-teman yang masih kuliah ya, gimana cara ngebalancing kegiatan-kegiatan dari kuliah, terus mereka yang organisasi kayak gitu ya. Lebih bisa mengatur time management. Jadi kalau misalkan time management kita itu bagus, pasti semuanya bakal tercover, pasti semuanya bakal balance. Kalau buat teman-teman yang masih kuliah, mungkin sibuk, aduh tugasku banyak banget, aduh tapi aku juga harus ke organisasi ini, aduh aku juga punya teman-teman yang harus aku bersosial sama mereka. Itu semua kembali sama diri kita sendiri sih. Jadi lebih ke time management gimana. Tujuan tujuan kalian ke Jogja itu kan buat kuliah. Kayak menguji diriku buat masuk organisasi kayak gitu sih. Jadi lebih ke time management sih Mbak. Biar semuanya itu balance.
Nggak ada suaranya sih. Mungkin teman-teman ada suaranya nggak ya? Sinyal Dari sampai Amin jelek, nggak? sinyal aku atau sinyal Mbak Mun? Suara di aku nggak ada suaranya sih. Oke, mungkin aku live dulu. Oke, cek cek masih dengar nggak Mun suara? Oke, udah mendingan belum nih suaranya? Oh, Oke, teman-teman, sinyalnya mungkin udah kuundang. halo. Sorry ya. Oke. Nggak apa-apa sih. Soalnya di sini juga lagi mulai hujan sih. Sana hujan di sini pedalaman, udah lengkap sudah. Mau mau di-invite Isa? Jangan lah. Nanti ya Bapak Isa ya, ada waktunya ya. Lanjut aja Mbak langsung. Tadi udah selesai ngasih sarannya. Aku nggak denger loh. Gara-gara sinyalnya susah. Oh, udah deh. Baik banget sih Alma. Oh ya, kesimpulannya gini, kan kalau misalnya nih, ini tuh pernah terjadi di saya gitu kan. Semester 5 kan biasanya lagi banyaknya tugas kuliah, baik praktek maupun secara tulis maupun non tulis gitu. Terus di semester 5 juga biasanya kan kita lagi uh, apa namanya? Lagi seneng-senengnya berorganisasi gitu, baik yang di BEM OTW jadi pengurus ataupun kita fokus buat daftar KKN, kita ikut pengabdian. Sedangkan juga di semester 5 itu kebanyakan kita tuh banyak tugas. Di satu kondisi kayak males kayak habis pulang rapat besoknya kejar tugas gitu, kayak malam itu males banget buat ngerjain tugasnya, ataupun kayak aduh males nih kalau besok harus rapat lagi gitu. Itu pernah pernah di posisi kayak gitu, kayak aku capek gitu, aku butuh me time. Sedangkan bisa tuh saya dalam 1 minggu itu kayak nggak ada waktu me time, bener-bener kayak pagi kuliah, malam rapat, kalau nggak pagi danusan, terus kuliah, terus rapat, terus ditambah megang-megang event yang lain gitu lah, yang di luar kan pasti ada gitu kan. Itu tuh kayak gimana ya, Gimana apanya nih? gimana solusinya gitu. Saya Oh, mungkin banyak teman-teman di luar yang merasakan seperti itu gitu. solusinya sih lebih ke kan tema kita work life balance ya. Jadi ngebalancein kayak biar semuanya tuh setara gitu loh. Jadi lebih Ya, yang aku bilang tadi sebenarnya ke time management sih. Karena kalau kita udah ngebalancein tugas kita, kewajiban kita, terus
di luar kewajiban kita tuh sebenarnya kita bakal terhindar dari jenuh dan stres. Mungkin kalau yang diceritain sama Mbak Alma tadi lebih ke stres berujung ke jenuh. Sebenarnya perlunya cuma satu sih, refreshing. Refreshing, tapi ya nggak terus-terusan. Kalau terus-terusan ya nggak ke cover kan. Jadi refreshing, terus ngatur strategi lagi biar ngebalancein antara rapat, kuliah, terus KKN gitu sih. Jadi sebenarnya kuncinya memang untuk work life balance secara produktif itu lebih ke time management kita sendiri. Karena kita kan um, hidup kan harus punya time management, ngebalancein kegiatan-kegiatan kita biar semuanya itu produktif, semuanya itu tersusun dengan rapi kayak gitu sih. Mungkin bisa dijadikan masukan ya untuk teman-teman gitu. Karena aku yakin nggak sedikit yang merasakan seperti itu dalesnya gitu kan. Oke Mbak Mun, kita udah ngomongin tentang pekerjaan, gimana bekerja secara balance gitu ataupun dalam perkuliahan Oh, gitu. Gimana kalau kita berbicara tentang penggabungan antara lulus nih, ya ayo diulangin, kejar gitu kan. dong, Misalnya diulangin intinya. apa? Suaranya agak hilang. Misalnya gimana? Jadi gini, yang kita tahu juga Mbak Muninger kan kuliah jurusan HI, kerjanya di bagian mungkin bisa dibilang itu jurusan untuk anak FEB gitu ya. Itu bagaimana membalancekan antara pengetahuan yang didapat di perkuliahan dengan apa yang harus dijalankan di lapangan gitu loh, Mbak. Sebenarnya itu nggak begitu apa ya, pengaplikasiannya tuh sebenarnya ada. Jadi yang di lapangan yang kita jalani sekarang kan belum tentu, yang ada di depan mata kita sekarang kan belum tentu em, ada di kehidupan kita yang lama. Misalkan aku kuliah HI, tapi pekerjaanku di luar jurusanku kayak gitu kan. Iya. Di luar jurusanku. Jadi itu kayak sebenarnya kita malah bagus dong. Maksudnya kita belajar di perkuliahan itu jurusannya ini, tapi ternyata kerjaannya jurusannya ini. Jadi kayak lebih bisa belajar banyak hal kayak gitu sih. Karena kita kan sebagai manusia itu nggak Pernah nggak boleh merasa kaget gitu nggak pas boleh berhenti belajar. Kaget sih iya, kaget iya. Duh gimana ya caranya buat apa namanya, lebih ke kayak buat ngejar biar aku tuh cepet bisa paham, biar aku tuh cepet bisa mengikuti alurnya. Makanya itu aku bilang lagi-lagi balance antara kehidupanmu sama apa yang kamu pelajari, walaupun sebenarnya itu bertolak belakang banget kayak gitu sih. oke, mungkin kita bisa kali ya buka sesi pertanyaan, tanya jawab gitu Boleh, boleh, bagi boleh, teman-teman boleh. nonton yang ingin bertanya, diisi di kolom komentar ya, nanti dijawab langsung. Bebas mau tanya ke aku ataupun ke Mbak Mun gitu kan. Boleh sih. Terus aku mau nambahin sedikit sih, kayak lebih ke pentingnya work life balance, lebih ke pentingnya buat eh, apa namanya? Karena dengan tercapainya work life balance itu, yang pertama biasanya kita tuh nggak gampang pusing karena rata-rata kita banyak kegiatan, banyak ini itu pasti gampang pusing dong. Itu yang pertama. Jadi work life balance itu
impact-nya yang pertama itu positifnya terhindar dari banyak penyakit sih. Terus yang kedua itu kita bisa banyak punya performa yang bagus, ningkatin performa kita. Terus yang ketiga itu kita lebih ke fokus bekerja, karena nggak yang tiap hari bekerja terus. Karena diimbangi dengan refreshing, diimbangi dengan kehidupan pribadi lainnya. Tentunya itu juga berpengaruh ke mengurangi jenuh sama stres. Itu kayaknya mungkin udah ada yang bertanya sih Mbak, bisa dibacakan aja. Dari Oh, Mbak. oke. Kalau abis refreshing terus mumet gawean lagi gimana Kak? Kalau abis refreshing terus mumet sama gawean lagi gimana Kak? Katanya. Iya, berputar sih. Bekerja, refreshing, jalan-jalan, bekerja, refreshing, bekerja, refreshing, bekerja, refreshing. Memang kehidupannya kan itu PP, putar balik kan. Jadi kalau misalkan habis refreshing terus mumet gawean lagi, ya refreshing lagi. Daripada habis refreshing, mumet gawean, terus gawean lagi, pasti kan bakal stres, bakal Kehidupan jenuh. ya Mbak. Akhirnya Apa sih berdampak maksudnya? sama diri kita sendiri. Abis refreshing mumet lagi. Mumet ya refreshing lagi gitu. Mbak balik aja. Iya. Dia mau pindah kayaknya kerjanya ke Shopee. Udah sih. Nggak ada suaranya sih. Jadi di aku Alma tuh nggak ada suaranya. Maksudnya, Kalau teman-teman barangkali ada yang mau tanya, bisa langsung tanyain aja di kolom komentar ya. Nanti iya sih. Karena sebenarnya tema kali ini menurutku menarik ya. jadi Berkaitan terus. Definisinya emang banyak banget. Nggak semua orang itu punya, nggak semua orang itu bisa. Oh, nggak ada suaranya. Aku juga mau nambahin sedikit sih. Jadi kalau kita udah bisa ngatur waktu, terus ngebalancein antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, itu suaraku kedengeran nggak? orang nggak ngomong. Oh, oke. Oke, aku mau pesen sih ke teman-teman semua, kalau misalkan nih kita udah bisa kita udah bisa nemuin definisi work-life balance itu di diri kita sendiri, itu insya Allah manfaatnya itu banyak banget. Salah satu manfaatnya itu ya tadi terhindar dari penyakit, terus kita tuh bahagia. Jadi kayak kita itu bisa lebih berpikir positif dan optimis. Jadi em, kalau kita berpikir positif dan optimis, otomatis kan sekarangnya lagi pandemi nih, otomatis imun kita bakal naik. Dan itu terhindar dari berbagai penyakit penyakit sih. Itu pesennya. Terus jadi kayak kita itu bisa mencapai keseimbangan apa ya? Keseimbangan diri kita kayak gitu sih. Jadi manfaatnya emang banyak banget. Pokoknya bisa bahagia, bisa senyum, nggak sepaneng, kerja oke, main oke,
kehidupan yang lainnya oke, kayak gitu sih Mbak. Oh sorry nggak ada suaranya. Iya sih, nggak terdengar suaranya di sini. Nggak apa-apa sih soal hujan deras juga. Terus gimana dong ya? Mbak Mun kenapa nggak mau Oh, nge-ACC? sorry, Ya, mungkin karena hujan deras kali ya, jadinya berpengaruh banget. hujan kok di sana. Lumayan deras sih, dan aku di ruangan gitu, jadinya mungkin berpengaruh. Hujannya pasti tet gitu. Oh ya, Kalau hujan dan mungkin ada lagi yang ingin mau disampaikan nggak sih Mbak? Mungkin dari teman-teman ada yang mau nanya. Iya, silahkan teman-teman kalau ada yang mau nanya, silahkan tanya di bawah ya. Kita jawab. Karena ya work life balance itu ya itu aja sih. Kayak pesanku tadi kalau yang kuliah itu harus bisa mengatur kegiatannya. Yang penting tujuan pertamanya tuh kuliah. Terus organisasi itu memang penting. Jadi kuliah itu nggak cuma sekedar kuliah pulang tuh enggak. Organisasi itu penting karena bakal ngebentuk mental, ngebentuk pola pikir kita itu dari organisasi. Kalau cuman ngandelin dari kuliah itu pasti nggak dapat. Jadi buat teman-teman tuh kayak sangat disayangkan kalau misalkan, wah aku nggak bisa ngatur waktu nih, terus aku nggak ikut organisasi itu nggak kayak gitu sih. Jadi kayak kenapa kamu nggak mencoba buat ikut organisasi? Mungkin yang belum ikut organisasi ya. Jadi biar nggak yang kuliah pulang, kuliah pulang, kuliah pulang gitu sih. Seru kok, asik. Kalau kita udah bisa ngatur semuanya, itu pasti bakal have fun deh. Ngejalaninnya tuh nggak ngeluh. Bersyukur masih bisa Mungkin punya Mbak Munir, organisasi. Gimana? tuh.
mungkin Mbak Muninggar mau ada kasih masukan ke teman-teman yang baru gabung di GBN gitu untuk tetap hatinya teguh gitu loh untuk berada di GBN, nggak mundur gitu, untuk punya rasa terus maju terus bertahan di GBN gitu. Di Gen Bakti Negeri itu sangat seru. Kita punya keluarga baru yang itu Indonesia kecil ya. Kalau aku bilang generasi Bakti Negeri itu kumpulan orang-orang hebat dan kumpulan Indonesia kecil. Karena nggak cuma Jawa, nggak cuma apa namanya Kalimantan, tapi bahkan bahkan sampai ke kayak Papua, kayak Sumatera, Sulawesi. Kita kan ngumpul jadi satu nih, jadi Indonesia kecil. Dan menurut aku Gen Bakti Negeri itu sangat seru dan aku bersyukur banget bisa kenal teman-teman di generasi Bakti Negeri, bisa bisa menjadi bagian dari generasi Bakti Negeri. Dan pesan aku buat teman-teman yang baru bergabung, tetap semangat, nggak usah jadiin Gen Bakti Negeri itu sesuatu yang sepaneng. Maksudnya kayak bukan organisasi atau em, apa ya, kayak unit pengabdian ya. Unit pengabdian yang berat itu nggak sama sekali. Kalau kita ngejalaninya benar-benar dari nol bareng-bareng, terus nanti di akhir bareng-bareng itu banyak banget hal-hal positif, ngelatih mental, ngelatih time management, ngelatih kedisiplinan kita. Itu bakal kebentuk banget di generasi bakti negeri ini. Karena aku ngerasain sendiri sih, selama ikut generasi bakti negeri itu kayak, oh baru sadar ya aku dapat pelajaran ini tuh dari GBN gitu. Aku dapat pelajaran susah-susah tuh dari GBN. Maksudnya kayak belajar susah yang kayak harus mulai dari nol. Seru sih. Dan aku makasih banget dari generasi bakti negeri. Kayak aku adalah orang, mungkin salah satu orang hebat yang bisa masuk GBN. Menurut GBN ya. Karena pasti nggak mungkin yang masuk GBN itu em, keluar itu kayak nggak dapat apa-apa. Pasti dapat banyak banget nilai-nilai positif setelah kita itu em, menjadi keluarga di generasi bakti negeri. Jadikan beban ya teman-teman, Bener banget. karena kurang lebihnya pengalaman yang kita dapat itu ya insya Allah kurang lebih akan bisa dipergunakan di kehidupan after KKN itu sendiri. Itulah Itu bener balance. banget sih. Jadi titip lekor kak, lekor tuh apa ya Mbak Mun? Kalau nggak tahu, mungkin lele Korea. Makanan khas Batik wah, lekor. Oh, setahu Lekor aku ya, sih leker ya. lekor tuh yang dijual 2000-an itu di deket SD. Masih hujan Mbak Mun di rumah. Udah agak nggak jelas sejelas tadi sih. Oke, mungkin setelah apa yang sudah didapatkan Mbak Mun, dengan mungkin bisa digolongkan orang-orang yang berhasil ya dalam berkuliah, berorganisasi, dan kehidupan pribadi, kemudian dilanjut dengan bekerja dan bisa memanage dengan kehidupan pribadi sendiri itu apa rencana kedepannya setelah sudah melewati beberapa hal ini, ataukah mungkin akan mempertahankan kayak gini, atau mungkin ada upaya peningkatan atau planning kehidupan Sorry, nggak begitu dengar gimana? enjoy. Sinyalnya. Jadi singkatnya seperti ini. Apa upaya ada
adakah upaya untuk kedepannya gitu, untuk lebih meningkatkan setelah mungkin Mbak Mun adalah orang yang tergolong berhasil gitu ya dalam membagi waktunya, memanage waktunya dalam kuliah, organisasi ataupun kehidupan pribadi itu sendiri. Dan begitu pun pasca kuliah gitu kan, kayak kerja tadi, terus sekarang jadi ibu rumah tangga, atau mungkin kedepannya ada planning buat peningkatan kehidupan atau planning buat meningkatkan diri lagi gitu ke depan. Lebih ke ini sih, fokus aku sekarang itu upgrade diri dari segala hal, banyak belajar hal-hal baru, kayak banyak belajar hal baru, terus menemui orang-orang dengan berbagai pikiran baru, terus lebih produktif, biar kedepannya itu nggak apa ya, kayak ya mengalir aja sih. Yang penting produktif, nggak capek buat belajar, itu hal yang bisa diupayakan untuk kedepannya. Nggak gaptek terutama. Jadi biar seimbang Terima kasih ya. semuanya. Karena kita di sini kan sama-sama belajar, mungkin teman-teman di sini juga lagi belajar gimana cara ngeseimbangin, gimana cara berpikir lebih luas, gitu sih. Oke. Terima kasih ya Mbak Muninggar atas waktunya. Mungkin kita nggak bisa lama-lama juga. Mbak Mun punya kesibukan lagi setelah ini. Maaf ya Mbak Mun mengganggu waktunya. Izinkan saya untuk menyampaikan garis besarnya talkshow malam ini. Menurut versi Mbak Muninggar, work life balance, bagaimana cara kita mengatur waktu, mengatur prioritas, ataupun mengatur kehidupan yang lain gitu, pembagiannya. Jadi dikatakan balance juga kembali lagi kepada diri kita. Intinya akan balance ketika hidup kita sudah teratur dengan baik gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah melihat live kita. Semoga yang baik-baiknya bisa diambil, yang buruk sudah lupakan aja dan mohon dimaafkan teman-teman. Terima kasih Mbak Muninggar, terima kasih teman-teman. Bye, assalamualaikum. Terima kasih.